Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberi kesempatan untuk bisa hadir di ruang Zoom ini. Tidak lepas salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Baik, eh, hari ini kita akan membahas tentang environmental sensor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riza, bagian dari PT LSKK. Eh, saya akan tampilkan eh, dari panduan environmental sensor yang sudah produknya sudah lama dibuat oleh tim kami, dan alat ini sudah dipakai di banyak tempat gitu ya. Saya share dulu. Oke. Jadi environmental sensor ini adalah salah satu bentuk dari IoT atau Internet of Things, yang di mana IoT ini umumnya terdiri dari 4 komponen. Ya, ada 4 komponen supaya dia bisa terbentuk menjadi satu Internet of Things. Komponen yang pertama itu ada sensor, ya, ada sensor. Kemudian ada kontrol. Nah, di eh, di IWK di sini produknya namanya adalah IWK, IoT Workshop Kit. Eh, di dalam IWK ini kontrolnya berupa software atau elektronika yang dirancang sedemikian rupa untuk menerima data dari sensor, kemudian memutuskan sebuah aksi. Kemudian dari sensor kontrol, kemudian ada aktuator, yaitu alat untuk melakukan sesuatu. Bisa berbentuk lampu, bisa berbentuk pompa, atau yang lainnya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah konektivitas. Konektivitas bisa berbentuk di sini, dalam dalam buku ini disebutnya jaringan fisik. Ya, jaringan fisik di sini bisa berbentuk kabel atau wireless. Wireless juga banyak bentuknya, jenisnya, misalnya ada WiFi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari IoT itu bisa bermacam-macam. Contohnya adalah mendapatkan sebuah pengetahuan berbasiskan data yang diambil dari perangkat-perangkat IoT. Bisa digunakan untuk apa namanya, untuk membantu manusia melakukan eh, mem- melakukan suatu pekerjaan berdasarkan keputusan-keputusan. Misalnya menghidupkan AC pada saat suhunya sudah apa namanya, di atas 25 derajat. Jadi perangkat IoT akan berusaha mempertahankan suhu di bawah 25 dengan cara begitu suhunya naik di ruangan tersebut, kemudian perangkat IoT akan mengirim perintah untuk menghidupkan AC. Nah, atau misalnya eh, menghidupkan AC itu ada waktunya. Misalnya menghidupkan AC pada pagi hari sebentar, kemudian setengah jam kemudian mati, kemudian nanti siang hari juga hidup AC-nya sampai sore, nanti sore AC-nya dimatikan kembali. Nah, biasanya hal ini dilakukan oleh manusia, tapi di sini kita bisa melakukan otomasi
dengan menghidupkan atau memindahkan jadwal tersebut ke dalam perangkat IoT. Kemudian ada juga misalnya kegiatan-kegiatan lain seperti eh, apa namanya menggunakan kamera untuk mengambil data di sebuah tempat dan kemudian datanya dianalisa, gambarnya dianalisa menggunakan AI dan kemudian mengerjakan sesuatu berdasarkan eh, pengetahuan yang didapatkan. Ya. Nah, environmental sensor ini merupakan sebuah perangkat IoT yang digunakan untuk memonitoring suhu, ya kasusnya dalam eh, IWK environmental sensor ini digunakan untuk memantau suhu dan kelembaban. Sensor yang digunakan adalah namanya DHT11. DHT11 ini dihubungkan, sensornya ini dihubungkan ke sebuah sistem ESP32, atau kalau misalnya teman-teman membuat sendiri di rumah, bisa juga menggunakan Arduino atau bahkan menggunakan Raspberry Pi. Eh, Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membaca sensor ini, kalau Arduino tentu saja menggunakan bahasa C, kalau di Raspberry Pi bisa menggunakan Python. Nah, di sini dia dalam kasus ini itu menggunakan DHT11 ini untuk mendeteksi suhu. Namun sebenarnya DHT11 juga bisa digunakan untuk mendeteksi kelembaban. Nah, ini adalah bentuk dari alat IWK environmental sensor. Jadi yang biru ini adalah sensor DHT11-nya. Kemudian bagian yang hitam ini adalah controller atau driver dari sensor DHT11. Ini adalah not MCU yang di dalamnya ada IC ESP32. Di sini kita memprogram not MCU ESP32 ini menggunakan bahasa C, Arduino, dan kemudian apa yang didapatkan ditampilkan ke layar. Jadi yang hitam ini adalah layar OLED kesatuan IWK Environmental Sensor. Nah, jadi layar OLED ini fungsinya nanti menampilkan eh, apa namanya data yang didapatkan, ada desainnya berbentuk ya disusun sedemikian rupa, itu ada suhu, ada waktu, kemudian ada tempatnya juga. Kemudian dirangkai ya sensornya T11. Oke. Itu juga ada mobile, aplikasi mobile yang bisa dihubungkan ke alat tersebut. Jadi sebenarnya alatnya ini sudah terhubung dengan jaringan internet menggunakan WiFi, dan nanti konfigurasinya atau data yang didapatkan juga bisa dilihat menggunakan aplikasi mobile yang sudah disediakan. Nah, prinsip kerja dari DHT11 ini adalah apa? IWK environmental sensor ini adalah dengan menggunakan DHT11, suhu di ruangan atau di tempat yang diukur kemudian ditampilkan oleh sistem WMOS not MCU ke OLED, ya, ke layar OLED. Selain itu, pada saat yang sama juga dia akan mengirimkan data tersebut ke server lewat jaringan yang tersedia di lokasi yang diukur suhunya.
Jadi disediakan WiFi, kemudian eh, di setting sehingga si IWK environmental sensornya terhubung ke WiFi tersebut dan kemudian dia akan mengirimkan datanya ke server. Kira-kira alur kerjanya seperti ini. Jadi ini adalah perangkat IWK environmental sensor yang tadi terdiri dari komponen-komponen sensor, controller, dan layar. Kemudian setelah dia mendapatkan data dari sensornya, data tersebut akan dikirim ke server. Kemudian eh, dialirkan atau dikirimkan ke database, ya. Dikirimkan ke database, nanti akan membentuk semacam tabel yang panjang gitu ya. Kalau misalnya ini alatnya dinyalakan 24 jam, maka misalnya per 10 detik misalnya ya. 10 detik dia akan mengirimkan data baru. Sehingga nanti kalau sebulan ini dia akan tabelnya akan panjang sekali. Kemudian setelah itu database-nya bisa digunakan untuk menampilkan data ke aplikasi mobile. Oke, tadi saya sudah menyampaikan apa saja komponennya. Di sini menggunakan Wemos D1 Mini. Di dalamnya sudah ada SP8266. Tadi saya salah ya bilang SP32 ya. Yang biru ini sensornya, yang hitam adalah board drivernya. Jadi dia bisa membaca suhu dan kelembaban. Kemudian ada OLED yang merupakan sebuah layar mini gitu ya. Nanti semuanya terhubung ke Wemos. Kemudian ada karena di sini eh, apa namanya di board dari Wemos ini tidak ada pinnya, maka kita membutuhkan pin untuk di board PCB ya. Kemudian kabel dan PCB yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan alat-alat ini. Jadi udah disiapkan dalam paket IWK Environmental Sensor, udah ada alat PCB ini. Nah, berikut aplikasi dari IWK Environmental Sensor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat seperti apa sih aplikasinya, nah ini bisa di-download ya, nanti di-scan aja. Kira-kira menunya akan seperti ini. Username, password, kemudian ada alamat servernya ya. Ada alamat servernya. Jadi nanti kalau memang ingin mencoba melihat, kita akan bisa eh, akan akan coba nanti ya men-share apa namanya alamat servernya. Mungkin nanti saya minta contoh lah ya user demo ke teman-teman developer. Nah setelah login nanti akan kelihatan eh, data yang dibaca oleh sensor, oleh EWK environmental sensor. Di sini kita bisa lihat datanya terkirim per detik ini ya, per detik. Jadi dia ngirim datanya 1 detik 1 kali. Gitu. Dan di sini terlihat ada suhunya satuan dalam berbagai satuan. Ada Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ada Reaumur juga. Untuk merakit ini sebenarnya tidak susah, eh, nggak sulit ya. Nah, kita skip dulu. Jadi paling siapkan bahan-bahannya, kemudian mensolder. Nah ini butuh keahlian sih sebenarnya. Mensolder, ini kita skip dulu aja. Jadi di dalam buku panduan ini kalau ada
yang ingin mencoba merakit ini sudah lengkap ya. Kemudian setelah itu, setelah secara fisik barangnya terakit seperti ini, ya. Setelah alat atau paket environmental sensor terakit menjadi seperti ini, sudah terhubung semua. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memprogram Wemos D1 Mini dengan program yang sudah disediakan juga. Jadi nanti menggunakan aplikasi Arduino IDE eh, di setting ya. Kemudian setelah itu, setelah programnya berhasil di load, dikirimkan. Nah, ini ada tombol, mungkin kurang jelas. Di sini ada tombol kirim, nanti dia akan mengirimkan programnya ke Wes, eh, Wemos D1. Kemudian setelah itu kita melakukan pengujian pada serial monitor, ya, pada serial monitor sampai data yang diinginkan itu terbaca dan tampil di serial monitor. Seperti ini kira-kira. Ya. Setelah ini sukses terbaca, kita bisa cek juga menggunakan aplikasi, ya, menggunakan aplikasi. Ini contoh contoh alamat servernya. Saya nggak tahu apakah alamat server ini saat ini masih ada. Nanti akan tersambung seperti ini, gitu. Jadi intinya environmental sensor ini salah satu sensor yang paling basic dalam development IoT ya, eh, Internet of Things, di mana kita menyediakan keempat komponen yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada sensornya itu sendiri, kemudian ada kontrolernya di sini Wemos D1 Mini, kemudian yang ketiga ada aktuatornya. Aktuatornya di sini tidak kelihatan melakukan apa, tapi sebenarnya aktuatornya adalah eh, apa namanya, layar OLED dan juga aplikasi. Jadi justru aktuatornya itu tidak terlihat bergerak gitu ya, seperti mungkin lampu atau motor listrik atau pompa. Tapi di sini lebih berbentuk aktuatornya itu software ya. Aktuatornya layar OLED dan juga aplikasi. Kemudian yang keempat, komponen yang penting lagi yaitu adalah konektivitas. Jadi di sini sudah menggunakan WiFi dan internet. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang eh, secara langsung ingin mencoba bagaimana sih kita membuild atau membangun ini, ya, membangun ini mungkin nanti akan eh, di setting atau oleh TH Fani bisa disediakan waktu untuk workshop, bisa workshop hands on offline maupun online ya. Kalau offline kita bisa ketemu langsung, tapi kalau online mungkin nanti eh, dari jarak jauh gitu ya. Jadi teman-teman mungkin mau nyolder dan lain-lain itu ya di sana gitu, di tempatnya masing-masing. Mungkin itu ya. Eh, Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan silakan Teh Fani.